sebenarnya yang harus dilakukan apa. Sedangkan kita harus penginjilan, tapi di satu sisi kita penginjilan atau menghormati keluarga kita. Jadi harus bagaimana caranya? Oke. Thank you Praisel bahwa ketika kita menjadi ciptaan yang baru, ketika kita menjadi murid Kristus, memang ada konsekuensi logis yang kita harus tanggung. Oleh karena itu Tuhan Yesus pernah berkata, barang siapa lebih mengasihi orang tuanya daripada aku, dia tidak bisa menjadi muridku. Tetapi ini bukan berarti kita tuh membenci orang tua, membenci teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, tidak. Tetapi berbicara masalah siapa yang kita lebih kasihi. Apakah Kristus yang kita lebih kasih atau yang lain? Ketika kita mengasihi orang tua kita, sahabat kita, teman kita lebih daripada Kristus, maka kita tidak bisa menjadi muridnya. Jadi ketika kita bicara masalah apakah kita membenci dengan tidak mengikuti tradisi-tradisi tertentu, saya rasa tidak. Tetapi kita memilih lebih mengasihi Kristus daripada yang lain. Nah, bagaimana dengan polemik-polemik yang terjadi ya di tengah kita mengikuti Kristus, tetapi di saat yang sama mungkin keluarga menuntut kita melakukan tradisi-tradisi tersebut. Itu apa tadi? Kayak Sinkritis ya. Itu apa? Itu kayak percampuran agama ya. Satu segi kita percaya ini, tapi kita percaya ini, jadi kayak gado-gado lah. Kalau budaya Jawa tuh gado-gado lah. Sederhananya seperti itu. Kristen iya, pakai salib iya, tetapi juga ke kuburan mungkin ya. Bisa paham ya, bisa relate ya. Ya, saya tidak mau menyinggung agama tertentu ya, gitu. Nah, teman-teman, saya juga lahir dari keluarga yang Kristen KTP. Jadi secara tradisi Kristen tetapi juga sinkritis. Dalam konteks saya itu adalah konteks Jawa ya. Jadi saya tetap ke gereja, saya mengakui ritual-ritual kekristenan, tetapi di saat yang sama keluarga saya itu kasih kayak sesajen gitu-gitu ya, dan seterusnya. Dan ketika saya terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya secara pribadi, maka saya langsung tidak mengikuti ritual tersebut. Langsung Seketika. seketika. Saya bilang sama orang tua saya tidak percaya sama ritual seperti itu. Nah, tetapi pada waktu itu Respon orang tua apa tuh? Sorry. ya so Gimana? suci waktu itu. Kamu tuh makin aneh aja ikut-ikut itu. Makin aneh. Ini penting loh gini-gini. Nanti kalau ada apa-apa sama kita takut gitu loh. Kalau roh-roh yang biasa dikasih kopi, roh-roh yang dikasih kembang gitu loh. Takut kasih takut kita atau apa. Takut nagih gitu ya. Takut nagih kayak memang kita pinjol sama roh-roh itu ya kan enggak ya. Nah, waktu itu memang pendekatan pertama saya itu kurang bijaksana ya. Jadi waktu itu saya tendang kopinya. Oh iya. Iya ya, waktu itu lagi ritual gitu. enggak, waktu orang tua saya, mama saya waktu itu taruh kopi di bawah tangga. Saya tendang kopinya waktu itu. Kan ada kopi manis sama kopi pahit kan. Saya tendang itu. Orang tua saya, sembarang kamu. Buat apa ini, kata saya. Ngapain? Kita ini percaya sama Tuhan. Udahlah, berdoa aja sama Yesus. Tuhan pasti lindungi rumah ini. Tendang aja lah. Oh, Jamin saya ini. contoh tidak takut jadi tumbal. Enggak, waktu itu. Kan berapi-api ya. Pengen. Lagi kasih on fire. mula-mula ya, Kasih mula-mula. Benar, lagi on fire gitu. gitu ya. Semua saya hajar. Tapi disclaimer ya teman-teman. Ini saya mengakui dari awal ini bukan cara yang bijaksana ya. Jangan diulangi di rumah ya. Tetapi pada waktu itu memang langsung berpindah ya. Maksudnya langsung tidak mengikuti tradisi-tradisi itu lagi. Dan memang waktu itu ada perlawanan lah, walaupun tidak terlalu keras dari orang tua. Tetapi ini loh, yang membuat orang tua saya akhirnya hormat sama apa yang saya yakini adalah perubahan hidup saya. Dari Antoni yang 5 besar menjadi Antoni yang 3 besar dari depan ya. Tadi 5 besar. Dari Antoni yang malas tiba-tiba rajin. Nah, perubahan-perubahan ini tidak bisa di-denial. Orang tua saya nggak bisa denial bahwa terjadi perubahan yang signifikan, yang radikal terhadap Antoni. Sehingga mereka tuh melihat itu. Dan lama-kelamaan, mereka akhirnya meninggalkan itu sendiri. Jadi kalau tidak salah 2 tahun setelah saya bertobat, mereka meninggalkan jimat, sesajen, dan seterusnya. Bahkan setelah saya kelas 12, akhirnya mereka meminta untuk dibaptis. Oh iya. Dibaptis. Ya memang Kristen KTP, tapi waktu itu ibu saya belum dibaptis ya, karena bukan dari agama Kristen. Disclaimer, sejak kecil saya memang Kristen, tetapi orang tua saya, mama saya itu bukan dari Kristen. Jadi waktu nikah dengan papa saya baru jadi Kristen. Nah, setelah itu, kalau tidak salah kelas 12, saya sebelum berangkat ke kampus, orang tua saya meminta untuk memberi diri untuk dibaptis. Nah, jadi sekali lagi itu spiritual journey ya.
Iya. Closing, sering sekali saya closing. Tapi semakin saya closing, orang tua tuh semakin ini ya, semakin resisten ya kalau saya lihatnya. Tetapi karena yang mereka membuat mereka membuka hati adalah perubahan-perubahan yang tidak dapat disangkal sih. Heeh. Nah, contoh kayak contoh bilang tadi kan, cara-cara contoh itu untuk masuk ke keluarga sendiri kan kayak kurang bijak. Nah, bijaknya kayak gimana dong contoh? Kan kayak kalau kita mungkin nginjil, memberitakan Injil ke orang-orang yang kita belum kenal, ada suatu kepedean. Maksudnya ada suatu keberanian gitu kan, karena dia mungkin nggak kenal saya dan saya juga masih baru kenal dia dan lain sebagainya tuh kayak nggak ada gap yang terlalu besar yang menghalangi kita untuk cerita ke orang itu. Nah, tapi kalau ke keluarga sendiri kan kayak, apalagi kita anak-anak ya, kayak kita masih remaja, kita masih pemuda, itu kayak mau ceritakan ke orang yang lebih tua, apalagi ke orang tua kita kan ada tantangannya tersendiri tuh, beda tuh. Kayak takut dijudge kayak, kamu tahu apa sih, mau tahu apa sih, kamu masih muda, papa mama nih udah lebih tahu hidup gitu. Iya. Nah itu cara halusnya supaya tidak se-ekstrim contoh itu gimana tuh zaman-zaman dulu tuh. Ya. Ya saya harus akui sejak awal memang waktu remaja penginjilan saya di antara keluarga saya itu tidaklah bijaksana. Mungkin semangat yang menggebu-gebu tanpa pengetahuan yang benar itu juga tidak baik ya. Iya. Tetapi bahkan di tengah situasi seperti itu pun Tuhan bisa bekerja. Tuhan bisa memakai, Tuhan melihat hati lah. Jadi kalau hari ini orang tua saya bisa percaya sama Tuhan, memberi diri untuk dibaptis, itu bukan karena metode saya yang hebat. Metode saya tendang kopi itu yang hebat, enggak. Itu semua karena kemurahan Tuhan dan anugerah Tuhan. Nah teman-teman, saya pernah dapat satu kesaksian ketika saya pelayanan di antara orang Chinese di Kalimantan Barat. Jadi di Kalimantan Barat itu kan banyak orang Chinese ya. Dan orang Chinese di sana itu 90% masih belum percaya kepada Tuhan. Nah 10%-nya, sekitar 10% sudah bergereja, sudah percaya sama Tuhan. Nah saya pernah melayani di antara mereka, terus mereka banyak memberikan kesaksian. Dia cerita gini, sebelum saya kenal Tuhan, cari duit itu gampang, dia bilang gitu-gitu. Cari duit itu gampang, ikut ya gampang lah, soalnya kan bisa judi, bisa lakukan hal-hal yang tidak benar lah. Tetapi ketika ikut Tuhan, maka cari duit itu lebih sulit. Karena kita tidak bisa berjudi, kita tidak bisa tipu orang, dan seterusnya ya. Ada masa di mana toko mereka itu bisa lebih turun setelah ikut Tuhan. Nah, terus mereka juga tidak bisa ikut ritual-ritual, di mana ritual tersebut mengikat mereka dengan komunitas mereka ya. Tapi dia bilang gini, ya itu konsekuensi ketika kita itu mengikut Tuhan. Kita harus terpisah dari, dalam tanda petik, terpisah, menjadi berbeda dari komunitas yang lama. Oke. Nah, terus bagaimana mereka bisa menginjili? Bagaimana mereka bisa melayani komunitas yang lama, komunitas atau circle yang lama yang mereka miliki? Ya pada akhirnya perubahan hidup itu. Perubahan hidup. Ada satu siswa cerita, karena perubahan hidup. Okay. Akhirnya mamanya yang totok banget, yang kental banget dengan tradisi Chinese, akhirnya lihat. Studinya lebih baik, sikapnya lebih hormat sama orang tua, lebih mengasihi keluarga, meskipun mungkin tidak mengikuti tradisi-tradisi tertentu, tetapi jauh lebih menghormati orang tua, jauh lebih mengasihi orang tua, jauh lebih rajin, jauh lebih berprestasi lagi, dan seterusnya sih. Jadi hal-hal inilah yang pada akhirnya membuka hati orang tua untuk bisa mempercayai apa yang anak-anak mereka percayai. Nah seperti itu, sama seperti saya kan, bukan metodenya yang menyelamatkan. Tendang kopi, aduh itu parah banget itu, memang betul-betul parah banget. Tapi akhirnya kan yang membuat orang tua membuka hati itu adalah perubahan hidup itu sendiri ya. Perubahan hidup sekaligus kita itu harus berdoa. Kalau memang ada kesempatan menceritakan, sharing Injil, harus kita sharing. Jangan berhenti gini loh. Yang penting perubahan hidup, kita diam aja membisu seumur hidup gitu, nggak ceritakan Tuhan, enggak. Jadi penginjilan itu ada dua aspek bagi saya, ini tambahannya. Satu tuh sifatnya proklamasi. Jadi kita menceritakan secara verbal bahwa Yesus adalah Raja Tuhan, bahwa melalui Dia kamu akan diselamatkan, dan seterusnya. Yang kedua, berbicara juga demonstrasi. Kalau memang Yesus hidup dalam hidupmu, maka ada transformasi dalam hidupmu. Nah, dua aspek ini tidak boleh dipisahkan satu dengan lainnya. Harus berjalan bersama.
Oke. proklamasi maupun demonstrasi. Oke. Nah, itu sih. Contoh mungkin agak dideketin, iya, Oke. supaya lebih kedengeran tuh teman-teman. Thank you. Kan. Oke. Nah, contoh, saya masih kepikiran satu hal itu. Ada beberapa metode kayak step kan tadi. Ada yang pertama dekat sama Tuhan, yang kedua gimana melihat apa tadi? Yang kedua tadi lupa saya. Yang mana ya? Soal keluarga. Oh, yang punya teman yang belum percaya Iya, gitu. benar. Nah, pertanyaannya mungkin dua tiga itu nggak bakal kita alamin kalau belum ada yang pertama gitu kan. Yang bagaimana kita bisa merasakan kehadirat Tuhan, cara kita komunikasi dengan Tuhan dan lain sebagainya gitu kan. Nah, gimana tuh contoh untuk mendapatkan relasi dengan Tuhan atau mendapatkan pengalaman yang intim dengan Tuhan itu sebenarnya? Kan itu yang harus kita rasakan dulu untuk bisa kita bagikan ke orang lain gitu kan. Nah, untuk mendapatkannya itu gimana? Apakah kita harus minta ke Tuhan? Apakah kita harus berusaha sendiri? Apa gimana, contoh? Ya, pengalaman rohani setiap orang itu beragam ya. Iya. Kalau saya pribadi, itu memang langsung ya, auto gitu ya. 9 Agustus itu kayak turning point ya. Ingat banget tuh 9 Agustus ya. 9 Agustus 2004 itu sore hari ketika APMR, saya ingat momen itu sih. Oh. Ketika ingat momen itu tuh selalu terharu ya, bahwa Iya. Tuhan tuh mau pakai sampah masyarakat seperti saya ini menjadi alat bagi kemuliaan bagi namanya ya. Nah, tapi ada orang-orang tertentu yang saya lihat perjalanan rohaninya tuh tidak seperti saya. Dia mengenal Tuhan itu seiring waktu. Mungkin dari kecil. Tuhan itu Seiring waktu. Tanpa sadar, dia sebenarnya sudah menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Jadi mungkin waktu di kelas, mendengarkan pengajar Kristen, waktu sekolah minggu. Jadi seiring waktu. Jadi macam-macam, tipe orang itu beda-beda. Tuhan panggil itu beda-beda. Iya. Ada mungkin waktu jadi nelayan dia dipanggil. Ada lagi dalam keberdosaannya pemungut cukai dia panggil, gitu, Tuhan panggil. Jadi macam-macam, jadi kita tidak bisa pukul satu orang untuk semua kasus. Nah, terus lantas bagaimana kita memaknai kedekatan kita dengan Tuhan? Teman-teman, meskipun Tuhan memanggil kita itu dengan berbagai macam cara, tetapi pemaknaan terhadap anugerah Tuhan itu tetap sama. Bahwa kita dulunya adalah orang berdosa, orang yang harusnya dimurkai karena kita merupakan musuh dan seteru Allah. Kita tidak punya kesempatan sama sekali untuk bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Kita cuma punya satu nasib, yaitu apa? Maut. Tetapi karena anugerah Tuhan yang begitu besar, bahwa Allah kita adalah Allah yang mencari. Ketika manusia jatuh dalam dosa, yang pertama kali manusia lakukan apa? Bersembunyi, Sembunyi. lari. Tetapi respon Tuhan pertama kali ketika tahu manusia jatuh dalam dosa apa? Manggil, nyari. Di manakah engkau? Iya. Jadi Allah di dalam perjanjian lama, di dalam Kejadian pasal 3, adalah Allah yang mencari. Bukan Allah yang membuang ciptaannya. Sebetulnya bisa juga Allah itu membuang, menghakimi, menghukum, tetapi itu tidak dilakukan oleh Allah. Justru Allah tuh mencari, di manakah engkau? Teman-teman, pengalaman ini, pemaknaan ini akan membuat kita itu terus bersemangat. Terus memiliki rasa syukur bahwa Tuhan itu memberikan anugerah yang begitu besar kepada kita yang tidak bisa diselamatkan, akhirnya bisa diselamatkan karena pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Dan ini harga yang tidak bukan harga receh yang dilakukan Allah untuk bisa menyelamatkan kita, ciptaan yang rusak ini, ciptaan yang tidak berharga ini. Bukan harga yang murah. Oleh karena itu pemaknaan terhadap karya Kristus ini perlu kita dalami lagi sih ya. Perlu kita maknai lebih serius lagi. Apakah kita betul-betul mungkin selama ini kita tuh tahu bahwa kita tahu semua teorinya yang ada, pengetahuan yang ada bahwa Kristus kita mati, kita itu berdosa, kita butuh keselamatan, kita butuh Kristus. Tetapi itu hanya berhenti sampai di otak ya, sampai di kognitif. Tetapi belum turun sampai ke hati. Nah, kita perlu meminta Tuhan untuk boleh menyentuh hati kita, mengisi hati kita, untuk bisa memaknai pengorbanan Kristus itu sendiri sih. Ya, saya pikir itu mungkin itu ya, Kevin ya. Jadi kita perlu memaknai ulang. Betul-betul minta Tuhan untuk boleh berbicara
dalam hati kita, untuk kita bisa memaknai dalam dan besarnya karya Kristus dalam hidup kita. Oke. Oh iya, contoh. Ini mau tanya. Kan tadi contoh bilang kita bisa saja kita cuman sampai di kepala, ndak sampai di hati kan. Nah, contoh. Itu kan artinya kita ndak tulus. Terus saya waktu itu pernah pikir logikanya kayak begini, kayak kan kita ndak tulus. Ngapain penginjilan? Toh juga nggak tulus, nggak bakal diterima juga begitu. Jadi apakah kalau dipaksakan itu pasti nggak tulus? Jadi apakah Tuhan masih mau menerima walaupun itu nggak tulus? Oke, kita bicara masalah dua hal. Pertama ini, penginjilan tuh sifatnya auto. Seperti yang saya bilang tadi ya. Ketika penginjilan, kita tuh pasti otomatis lah. Kita tuh mengalami sesuatu yang baik gitu. Sama lah kayak anak remaja gini, tahu ada dapat games yang bagus. Iya. Mungkin ada code cheat apa ya. Meme gitu. Ya itulah ya kayak Iya, kode-kode semacam tertentu, gitu. misalnya cara tertentu yang bagus untuk memenangkan satu game. Oh, Kita kan pasti bagikan ke orang lain gitu loh. Bahkan untuk hal yang fana Cara-caranya. seperti itu, kita Cheat. mau bagikan Cheat. gitu. Ya cheat benar. Malu beda generasi. Maksudnya untuk hal yang sefana itu kita rela membagikan, apalagi hal yang sifatnya kekal. Hal yang sifatnya itu bermakna dan sifatnya itu mentransformasi hidup kita. Kenapa kita tidak mau bagikan? Jadi auto. Jadi sekali lagi, penginjilan itu ekspresi. Misi itu ekspresi. Nah, tetapi gini teman-teman. Kadang-kadang kita tuh banyak takutnya, betul nggak sih? Iya. Nah, oleh karena itu, biasanya ada dipaksa. Ayo, satu minggu ini satu jiwa yang harus diinjili, kayak gitu-gitu ya. Nah, teman-teman, kalau kita memandang bahwa penginjilan adalah ekspresi, meskipun ada program seperti itu, seharusnya kacamata kita, perspektif kita juga harus rubah. Gimana tuh? Nah, gini. Ketika ada program yang sifatnya wajib seperti itu ya, kita harus melihat itu sebagai satu kesempatan memacu kita untuk lebih berani di dalam memberitakan Injil. Jadi perspektifnya yang harus kita rubah. Nah, saya ambil contoh ya, fun fact dari cerita pertobatan saya. Ternyata Bang Agus yang memberitakan Injil kepada saya, itu juga dipaksa. Dipaksa oleh gerejanya. Oh. Jadi di gerejanya pada waktu itu ada program, satu jiwa dalam 1 bulan ini harus ada 1 jiwa yang dibawa kepada Tuhan. Dibawa kepada gereja, dibawa kepada komsel. Nah, jiwa itu adalah orang yang belum mereka pernah kenal sekalipun. Nah, waktu itu dia mendoakan, aduh Tuhan ini gimana ya. Dia punya kerinduan besar untuk membawa jiwa, tetapi tidak tahu jiwa yang mana. Dan ketika ada program yang wajib, yang keluar dari gerejanya, dia melihat itu sebagai satu kesempatan untuk bisa memberitakan Injil kepada orang yang dia kenal. Nah, ketika itu dia lihat saya. Akhirnya dia dekatin lah saya. Jadi sebelum 9 Agustus itu dia deketin dulu. Dia ajak saya, traktir saya pentol. Waktu itu pentolnya 1.000 ya. Saya tahu Bang Agus ini bukan orang yang pada waktu itu kuat secara ekonomi. Bahkan dia salah satu siswa yang struggling untuk masalah ekonomi. Tetapi dia tuh kasih 1.000 loh. Setiap istirahat kasih 1.000. Antoni kamu ayo belanja apa gitu-gitu. Saya itu awalnya curiga gitu. Nih kok kakak ini kok baik banget, tiba-tiba iya. gitu, nggak kenal, nggak apa, SKSD banget gitu ya, sok kenal, sok dekat gitu ya, dan kelihatan dia juga kaku gitu loh. Ayo sini pentol nggak apa-apa, biar kakak yang bayar gitu, biar Asik. abang yang bayar. Walaupun saya sebetulnya secara ekonomi pada waktu itu sebetulnya terus terang di atas Bang Agus, tapi Bang Agus tuh bayar harga. Sampai setelah seminggu dia deketin gitu, entah berapa ribu pentol maksudnya berapa ribu rupiah pentol yang harga yang harus dia bayar. Akhirnya 9 Agustus dia tantang saya. Nah teman-teman, kita kan nggak pernah tahu ya, ternyata program yang dalam tanda petik kewajiban tersebut akhirnya Tuhan bisa pakai dengan cara luar biasa, dan akhirnya Antoni bisa mengenal Tuhan. Antoni yang lama menjadi Antoni yang baru. Bahkan siapa yang bisa menduga hari ini kita bisa duduk di tempat ini, saya bisa dipanggil Tuhan untuk menjadi hamba Tuhan. Siapa yang bisa menyangka? Waktu saya mempersiapkan bagian ini, saya cerita sama Bang Agus. Bang, bentar lagi saya podcast remaja ini tentang remaja dan penginjilan. Wih, berarti Bang Agus menonton nih dong. Yes. Halo Bang Thank you, Bang. Agus, salam kenal. Thank you loh. Thank you loh. Kalau nggak Bang Agus nggak ada di sini. Podcast hari ini. Saya cuma bilang Bang Agus gini.
Bang, makasih ya. Hmm. Abang sudah taat sama Tuhan. Karena saya tahu ketika abang mungkin tidak taat sama Tuhan, mungkin hari ini Anthony bukan Anthony yang seperti sekarang. Terima kasih, Bang. Sudah taat. Mungkin bisa jadi apa yang dikatain orang tua kayaknya ya. Iya. Jadi sampah masyarakat beneran. Aduh. Oh ya, contoh-contoh ada ndak kan pengalaman yang menarik yang mungkin biasanya kan kalau penginjilan itu identik dengan saat melakukan penginjilan itu ada sesuatu yang terjadi begitu kayak kecelakaan atau apa. Contoh ada ndak pengalaman menarik tentang penginjilan? Wah, pengalaman kecelakaan. Waduh. Enggak harus, tapi kayak pengalaman yang unik begitu selama contoh penginjilan, pengalaman menarik. Oke. Ini sebetulnya banyak ya. Iya. Saya pernah pelayanan penginjilan langsung. Waktu itu saya belajar metode tertentu yang memang menekankan pada closing. Oh, itu challenging ya. Wis. Tapi semangat sih waktu itu, pengen penginjilan, belajar metode ini semangat. Itu harus menuntut kita tuh sebetulnya menghafal urutan-urutan yang ada. Nah, waktu itu memang karena bukan tugas kuliah sih, karena malas juga ya. Akhirnya nggak terlalu hafal. Tetapi ada project di dalam pelatihan itu harus menginjili satu orang setidaknya. Dan saya mendoakan satu orang agama lain untuk saya injilin. Waduh, tiba deadline pengumpulan tugas kan, pengumpulan laporan orang yang yang kami injili. Nah, waktu itu saya belum hafal metodenya seperti apa, tetapi karena deadline makin dekat, akhirnya saya memberanikan diri untuk menginjili. Nah, Kevin, Praisel, waktu itu menginjili, saya itu bawa bukunya. Gak hafal metode, gak hafal. Gini ya Pak, jadi Allah itu gini-gini, terus lanjut lagi gini. Waktu saya baca baca buku gini, saya mikir, wah celaka ini, gak terima Tuhan nih, gagal ini. Soalnya benar-benar buku itu saya bawa, textbook banget, gini. Terakhir giliran closing ya, sudah lama baca buku, dan orangnya sepertinya mendengarkan sih, tapi saya ragu apakah dia menyimak atau tidak. Terakhir, apakah Bapak mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Dia bilang gini, ya saya mau. Wih, itu langsung merinding saya tuh. Saya merasa itu bukan saya. Maksudnya kalau belajar kapasitas, nggak ada. Iya. Aduh, betulan. Saya ingat-ingat lagi, kocak sih. Maksudnya bawa buku, penginjilan sampai baca buku, ikut Tuhan. Bahkan sampai hari ini, dia masih sembunyi-sembunyi dalam imannya untuk percaya sama Tuhan ya. Terakhir saya kasih Injil Yohanes dalam bahasa daerah. Dalam bahasa daerah, dia baca-baca, dia senang. Nah, cuma itu bermula dari satu program yang dalam tanda petik dipaksakan, satu metode yang dalam tanda petik menuntut closing, dan Tuhan pakai. Tuhan pakai. Ada juga saya punya pengalaman penginjilan kepada orang yang belum percaya kepada Tuhan juga, iman yang berbeda dari kita. Itu lebih parah lagi. Soalnya mepet banget. Akhirnya saya cuma kasih satu buku yang tidak ada kaitannya dengan penginjilan. Buku rohani. Terakhir saya tanya, setelah saya kasih, Bapak mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Mau. Wih. Maksudnya saya tuh kadang-kadang bingung ya. Tuhan tuh bekerja itu gimana sih? Nggak bisa disangka gitu. Nggak bisa ditebak juga. Nggak bisa disangka. Tapi memang sekarang yang untuk orang ini saya nggak tahu sih, maksudnya pertumbuhan rohaninya bagaimana dan seterusnya. Nah, pengalaman lain, saya pernah membawa teman-teman mahasiswa di Surabaya untuk mission trip ke Kalimantan Barat. Nah, nanti ada foto yang saya tunjukkan ini. Nah, waktu itu kami naik truk ke satu daerah, agak pedalaman sih. Nah, waktu itu kami perjalanan pulang. Udah sore, mendung sih. Nah, kami itu di belakang bak truk terbuka. Itu ada LCD, ada laptop, ada kamera. Kalau di total 30 juta lah di belakang truk itu. Waduh, dan itu di tengah hutan. Kami mau berhenti dimanapun nggak ada tempat untuk berteduh. Aduh, udah mulai gerimis gitu ya. Iya. Akhirnya kami cuma sepakat gini ya. Ayo kita memuji Tuhan yuk.
kita penyembahan, naikkan pujian di atas truk itu, lagi jalan gitu ya, kita nyanyi pakai gitar, kita nyanyi ini teman-teman. Saya itu ingat lagunya ini. Kemanakah kami berlari ya? Jangan saya nyanyi ya. Kami perlu kau, Iya. kami perlu. Nah waktu kami di tengah nyanyi itu ya, awan yang awalnya sangat mendung udah kayak sejengkal dengan kepala kami, udah mulai gerimis, tiba-tiba cerah. Wih. Saya cuma bilang gini ya, Tuhan tuh tahu kok kebutuhan kami untuk tidak hujan. Tuhan tahu kami baru pulang pelayanan pemberitaan Injil. Tuhan tahu kalau itu hujan, banyak barang yang akan rusak. Dan Tuhan jawab doa itu. Dan baru hujan ketika kami sudah sampai di lokasi, ketika sudah bak truk itu udah ada atapnya. Baru hujan. Baru hujan. Teman-teman, pengalaman-pengalaman seperti ini akhirnya dinikmati oleh mahasiswa yang ikut. Bahwa ketika kita itu masuk dalam agendanya Allah, Allah itu akan menyatakan hadiratnya. Allah itu akan menyatakan dirinya secara ajaib. Dan ketika kita menyadari bahwa Allah itu hadir dalam hidup kita, kita itu bisa merasakan sesuatu yang kita itu bisa bersuka cita bersama dengan Allah. Kita dapat energi yang luar biasa sih. Oleh karena itu pengalaman mission trip kemarin selalu mengubahkan banyak orang. Mengubahkan hati dan perspektif banyak mahasiswa sih. Makanya sekali lagi sih, kalau hari ini healing misalnya kita kemana, main game, atau apa, tidak salah sih, saya tidak bilang itu salah ya teman-teman. Mungkin kita perlu mencoba metode healing yang baru, yang revolusioner. Mungkin ikut pelayanan misi, ikut pelayanan penginjilan. Fun kok. Bahkan teman-teman saya, mahasiswa yang saya bina itu, dia bilang gini, saya tanya, gimana? Ikut lagi tahun depan? Ikut lagi Kak, ikut lagi. Udah candu Kak, udah candu. Jadi bagi mereka pelayanan misi itu bukan sesuatu yang menakutkan, candu. Dan ya puji Tuhan ya beberapa di antara mereka lanjut tahun depan. Centau, baru kepikiran. Kalau misalnya, jadi kalau misalnya kita dalam keluarga, terus kita diperhadapkan harus melawan keluarga kita atau memilih Tuhan. Tuhan menyuruh kita untuk mengasihi keluarga kita. Tapi ketika kita lebih memilih keluarga kita, itu artinya kita lebih menuhankan keluarga kita. Kayak begitu contoh. Jadi walaupun misalnya ada satu sisi di mana kita harus dijauhi oleh keluarga kita harus tetap memilih Tuhan. Apakah harus begitu contoh? Jadi kita harus, walaupun kita jauhi keluarga kita, apakah itu tidak apa-apa? Apakah Tuhan tidak akan marah ketika kita menjauhi keluarga kita hanya untuk lebih memilih Tuhan? Oke. Thank you, Praisel. Ya memang kadang-kadang itu problematik dan menyulitkan ya. Dan menyakitkan juga ya. Teman-teman perlu ingat bahwa panggilan pertama kita adalah mengasihi Tuhan lebih daripada yang lain sih ya. Dan kalaupun ada kasus di mana kita harus dikucilkan sama keluarga dan seterusnya, walaupun saya harus katakan itu jarang, kebanyakan ketakutan kita ya. Ada tetapi jarang. Tapi kalau itu menimpa pada kita harus ingat bahwa Tuhan itu menjanjikan kekuatan dan penghiburan di tengah situasi seperti itu. Nah, dalam budaya Asia kita sulit membedakan antara taat dengan hormat. Benar nggak sih? Ketika kita membaca 10 perintah Allah kan hormatilah orang tuamu. Nah, kita akan langsung menafsirkan taatilah orang tuamu. Nah, padahal Alkitab itu memberikan distingsi yang berbeda antara hormat dan taat. Kita harus menaati Tuhan lebih daripada manusia manapun. Kita harus mengasihi Tuhan lebih daripada manusia manapun. Bahkan kalaupun itu berbicara masalah keluarga. Nah, oleh karena itu saya sekali lagi berbicara kepada teman-teman yang hari ini bergumul terhadap situasi seperti ini. Mungkin hari ini kamu tidak bisa memproklamasikan kabar baik dengan secara efektif karena orang tua udah menolak. Tetapi demonstrasi Injil itu adalah hal yang tidak bisa disangkal oleh orang-orang yang dekat dengan kita. Ketika kita hidup lebih baik daripada sebelumnya, ketika kita rajin belajar lebih daripada sebelumnya, ketika kita hidup penuh dengan passion, kasih, hormat kepada orang tua kita, itu sesuatu yang tidak pernah bisa ditolak oleh orang tua kita.
Dan biarkan waktu, Tuhan yang bekerja. Tuhan yang akan bekerja. Mungkin akan membuka hati orang tuamu. Dan siapa tahu kan, melalui kamu, karena kamu lebih mengasihi Tuhan daripada orang tuamu, itu bisa jadi jalan supaya orang tuamu pada akhirnya bisa mengenal Tuhan. Kadang-kadang kita berpikir karena kita takut, kita cari aman lah, taat sama orang tua saja ya. Itu jangan-jangan itu jalan pada akhirnya menuju kepada orang tua tidak punya kesempatan untuk mengenal siapa Kristus. Justru karena kita lebih taat sama Tuhan, mengalami penolakan demi penolakan, justru mungkin itu adalah kesempatan supaya orang tua bisa melihat Yesus hidup dalam hidup kita. Teman-teman, saya pernah mendampingi waktu pelayanan di mahasiswa di Surabaya. Ya sinkritis lah ya, bukan sinkritis, campur-campur ya. Papa mamanya ke gereja tapi bukan Protestan. Papanya itu kalau nggak salah orang dari agama lain lah. Ya ke kuil-kuil kayak gitulah. Yeah. Terakhir saya dengar, dia akhirnya memutuskan untuk menolak banyak tradisi keluarganya. Tradisi-tradisi dari ini ya harus ke kuil lah, harus ya beberapa tradisi yang kalian paham lah ya maksud saya. Yeah. Mengalami penolakan nggak? Iya, mengalami penolakan. Tetapi saya terkejut sih dengan perkembangan kemajuan pertumbuhan rohani ini. Akhirnya orang ini berani mengambil harga sejauh itu untuk bisa ikut Tuhan, mengenal Tuhan, dan bertumbuh dalam Tuhan. Dan saya percaya sih ketika dia melakukan itu semua, suatu hari, suatu titik tertentu, orang tua juga akan bisa melihat ada perubahan bahwa Kristus itu hadir dalam hidupnya. Nah begitu sih Praisel. Ya Kristus kan bukan menawarkan hidup enak, hidup nyaman kan, tidak. Ya yang Yesus tawarkan adalah salib kan. Bonhoeffer pernah bicara, salah satu teolog Jerman pernah berkata seperti ini. Ketika Yesus mengundang seseorang atau memanggil dia untuk menjadi murid, maka undangan itu adalah undangan kematian. Undangan kematian. Mungkin tidak banyak di antara kita akan mati martir, saya tidak bilang itu, tetapi setidaknya mati bagi kedagingan kita, mati bagi keegoisan kita, mati bagi agenda-agenda pribadi kita. Ketika agenda Tuhan itu harus mengorbankan agenda-agenda pribadi kita. Oleh karena itu statement Bonhoeffer ini adalah statement yang menampar bagi kita setiap anak-anak Tuhan. Bahwa Kristus ketika memanggil seseorang, mengundang seseorang, itu adalah undangan kematian. Undangan kematian. Wah. Saya tidak bilang disclaimer, habis ini kalian akan mati semua. Tidak ya. Saya tidak berbicara dalam konteks itu. Meskipun Bonhoeffer pada akhirnya juga mati. Akhirnya harus mati martir untuk memperjuangkan keadilan ya di Jerman ketika pemerintah Nazi berkuasa pada waktu itu. Sebenarnya banyak banget cerita, story tentang penginjilan sebenarnya ya contoh ya. Dan banyak macam ya, setiap orang beda-beda ya setiap story-nya. Dan alasan mereka juga berbeda-beda ya. Pengalaman seperti contoh bilang tadi, pengalamannya beda, kedekatan mereka dengan pengalaman pertama mereka dekat dengan Tuhan itu beda. Itu yang membuat dorongan bagi mereka untuk bisa melakukan penginjilan bahkan sampai mati martir gitu, rela gitu kan. Mudah-mudahan teman-teman kita semua bisa merasakan lah, masing-masing dari kita bisa merasakan pengalaman secara pribadi. Iya nggak, Praisel? Yeah. Praisel, lu pernah nggak ngerasain? Jujur pengalaman secara pribadi kalau sekarang belum. Mungkin jujur sekarang kayak mengerti, mungkin bukan tahu tapi belum mengerti sepenuhnya. Oke. Nah kalau jujur sekali saya udah pernah gitu. Dan waktu SMP sama saya. Dan udah pernah lakuin itu juga. Tapi ya masih begitulah. Oke, contoh kita keterbatasan waktu sekarang. Mungkin ada 1-2 statement closing dari contoh untuk pesan-pesan teman-teman semua yang nonton podcast kita. Oke, saya lihat sini ya. Teman-teman, saya akan membacakan satu firman Tuhan. Ini yang pertama. Dari 1 Yohanes pasal yang pertama, ayat yang ketiga. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar,
kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya, Yesus Kristus. Apa yang telah kami lihat dan apa yang telah kami dengar, kami beritakan kepada kamu juga. Penginjilan atau misi, itu pertama-tama bukan program. Pertama-tama bukan departemen tertentu. Penginjilan dan misi pertama-tama itu berbicara masalah ekspresi. Ketika kita mengalami anugerah Allah yang begitu besar dalam hidup kita, tidak mungkin kita itu menyimpannya, mampu menyimpannya hanya untuk kita sendiri. Pasti kita memiliki kerinduan untuk menyampaikan kepada teman-teman kita, keluarga kita yang masih belum mengenal Tuhan. Jadi teman-teman, penginjilan itu adalah auto. Itu adalah ekspresi yang natural yang pasti akan keluar ketika orang itu mengalami begitu besarnya kasih Allah dalam hidupnya. Mungkin statement kedua, saya kutip dari Martin Luther King Jr. Dia pernah mengatakan seperti ini. Seseorang tidak pernah benar-benar hidup sampai dia menemukan sesuatu yang demi sesuatu itu dia rela mati untuknya. Saya ulangi lagi ya. Seseorang tidak pernah benar-benar hidup sampai dia menemukan sesuatu yang demi sesuatu itu dia rela mati untuknya. Teman-teman, pertanyaannya, sesuatu ini apa dalam hidup kita? Sesuatu yang bersifat fana atau yang bersifat kekal? Sesuatu yang bermakna atau sesuatu yang tidak bermakna? Kalau kita melihat sejarah perjanjian baru maupun perjanjian lama, maka kita akan mendapati Allah itu punya kerinduan untuk bisa membagikan kasih-Nya dan anugerah-Nya kepada orang-orang yang belum menerima Tuhan. Oleh karena itu, maukah kita sebagai remaja-remaja, mungkin kita masih muda, kita berpikir kita masih muda, masih remaja, masih belum punya kapasitas. Tetapi mau nggak hari ini kalau Tuhan mengundang kalian semua untuk ambil bagian di dalam cerita besar Allah ini, ambil bagian dalam agenda Allah yang lebih besar ini, yaitu bagaimana banyak orang bisa mengenal Tuhan melalui perkataan kita dan hidup kita. Dan percayalah teman-teman, ketika kita ambil bagian dalam narasi Allah ini, agenda Allah ini, kita itu berbagian dalam sukacita ilahi. Sukacita yang tidak bisa dihapus dan dibeli oleh apapun juga di dunia ini. Kiranya podcast kita pada sore hari ini, malam hari ini, meskipun topiknya ya mungkin banyak di antara kita merasa tidak relate, tetapi setidaknya saya berharap sekali kalian memikirkan topik ini. Iya ya, untuk apa saya hidup? Yeah. Dan oh iya ya, ada banyak teman, keluarga saya belum mengenal Tuhan, dan biar Tuhan sendiri memberikan kerinduan itu, supaya kita bisa membagikannya kepada orang lain. Saya kira itu Tuhan Yesus memberkati ya. Thank you Kevin, Rachel. Thank you Contau. Terima kasih Contau. Ini saya pikir ini akan podcast kali ini sangat tidak relate. Makanya saya sama kok Kevin kayak kok ini bagaimana, ini masa penginjilan padahal nggak relate begitu. Nah, tapi ternyata banyak sekali pertanyaan yang sangat menjawab dalam podcast kali ini yang saya pribadi sangat bertanya-tanya tentang pertanyaan tadi dan ternyata bisa terjawab dan saya sekarang mengerti jawaban dari Contau Anthony. Nah, oke, seperti biasa sebelum kita mengakhiri podcast ini, saat kita mengakhiri podcast ini kita biasanya ada apa kok? Pantun dong. Oke, kita sudah siapkan pantun. Kamera mana? Oh, kamera situ katanya. Kita sudah siapkan pantun. Jangan lupa DP apa? Cakep. Oh iya, jangan lupa cakepnya ya teman-teman ya. Burung dara, burung cendrawasih. Cakep. Cari dulu di Papua. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk semua. Bye-bye. See you next podcast guys.